Oke anak-anak, kali ini ibu akan membahas dulu tentang prosedur gravimetri penguapan. Tapi sebelumnya, kalian harus mengenal dulu tentang jenis-jenis air karena ini berhubungan dengan sampel yang akan kalian gunakan. Jadi jenis-jenis air ini ada 5 macam. Yang pertama adalah air bebas, yaitu air yang terdapat pada ruang-ruang antar sel atau interpolipori sampel. Contohnya adalah biskuit, keripik, dan lain-lain. Yang kedua adalah air terikat kuat, yaitu air yang memiliki ikatan ionik sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Contohnya saja air yang terdapat dalam semangka, jambu air, pir, atau buah-buahan lainnya. Yang ketiga adalah air yang terikat secara lemah, yaitu air yang terabsorpsi pada koloid makromolekul seperti protein, pektin, pati, selulosa. Contohnya adalah kuning telur, putih telur, daging, dan lain-lain. Yang keempat adalah air inhibisi, yaitu air yang masuk ke dalam bahan pangan dan akan menyebabkan pengembangan volume. Tetapi air ini bukanlah merupakan komponen penyusun bahan tersebut. Misalkan air yang digunakan pada saat kalian memasak nasi atau bubur. Yang kelima adalah air kristal, yaitu air yang terdapat bahan pangan ataupun non-pangan yang membentuk kristal. Contohnya air pada gula, garam, CuSO4, air atau hidrat yang terdapat pada asam oksalat, dan lain-lain. Dan pada praktikum kali ini kalian akan menentukan sampel yang memiliki air bebas. Jadi kalian akan membawa sampel yang bisa berupa biskuit, keripik, abon, dan lain-lain. Pokoknya airnya harus yang terikat secara bebas. Kita lanjut saja ke prinsip percobaan. Prinsip percobaan gravimetri dengan penguapan adalah berdasarkan sejumlah gram tertentu sampel padatan, yaitu sampel air bebas yang dipanaskan pada suhu 105-110 derajat Celcius selama 3 jam, lalu ditimbang sampai didapat massa sampel yang konstan, di mana massa yang hilang merupakan massa air yang terdapat di dalam sampel. Prosedurnya, yang pertama adalah kalian panaskan cawan pijar pada suhu 105-110 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dinginkan 5 menit di udara terbuka, lalu masukkan dalam desikator 15 menit, timbang dan catat massanya. Ulangi hingga diperoleh massa yang konstan. Kemudian timbang sampel sebanyak 1-2 gram yang sudah dihaluskan pada cawan pijar yang tertutup dan yang telah diketahui massa konstannya. Jadi pendinginan dilakukan terlebih dahulu pada suhu ruang. Kenapa? Karena apabila langsung dimasukkan cawan pijar yang panas ke dalam desikator, maka tekanan di dalam desikator akan tinggi dan menyebabkan tutup dari desikator tersebut terhempas. Jadi jangan lupa untuk mendinginkan cawan pijar selama 5 menit di suhu ruang dahulu. Selanjutnya, kalian panaskan cawan pijar konstan yang sudah berisi sampel pada oven dengan suhu 105-110 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, seperti biasa, dinginkan terlebih dahulu 5 menit di suhu ruang, lalu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Apabila cawan pijar yang berisi sampel tersebut sudah benar-benar dingin, maka timbang cawan yang berisi sampel tersebut dan catat massanya. Penimbangan cawan pijar harus dilakukan dalam keadaan dingin. Kenapa? Karena apabila dilakukan dalam keadaan panas, maka akan merusak neraca analitik yang kita gunakan. Setelah itu, kalian ulangi lagi prosedur
pada saat memanaskan di dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Tetapi waktu yang dibutuhkannya itu hanya setengah dari waktu pemanasan pertama, yaitu selama 1,5 jam. Setelah itu dinginkan lagi selama 5 menit di udara terbuka, lalu masukkan lagi dalam desikator sama 15 menit, kemudian dinginkan. Setelah benar-benar dingin, maka timbang cawan yang berisi sampelnya, kemudian ulangi lagi prosedur mulai pemanasan cawan dan sampel di dalam oven, tetapi waktunya setengah dari 1,5 jam, yaitu 45 menit. Lakukan prosedur yang sama berulang kali sampai didapat massa yang konstan. Setelah konstan, maka hitung kadar air dari sampel yang kalian tentukan. Massa yang konstan di sini berarti harus sama hasil penimbangan massanya. Kalaupun berbeda, hanya berbeda 0,0002 gram. Dan ini adalah perhitungan dari persen air, yaitu massa akhir dikurangi massa sampel dibagi massa sampel dikali 100%. Atau bisa juga dikatakan massa yang hilang dibagi massa sampel dikali 100%, dan didapatlah hasil dari kadar air sampel kalian. Fungsi dari penetapan kadar air ini, terutama untuk sampel dengan air bebas, adalah untuk mengetahui kualitas sampel yang kalian analisis, karena semakin tinggi kadar air maka semakin cepat sampel air bebasnya itu untuk expired atau kadaluarsa, karena umumnya bakteri akan lebih suka hidup dan berkembang pada lingkungan yang banyak airnya. Lanjut ke gravimetri pengendapan, yaitu penentuan kadar Fe. Kita lanjut saja langsung ke prinsip percobaan, yaitu berdasarkan sejumlah gram tertentu sampel Fe2+ yang dilarutkan, diendapkan, dicuci, disaring, dikeringkan, diarangkan, dan diabukan sebagai FeOH3 kali, lalu dipijarkan pada suhu 600 derajat Celcius sehingga terbentuk Fe2O3. Lalu ditimbang sampai didapat massa yang konstan. Kita lanjut ke persamaan reaksi gravimetri pengendapan penentuan kadar Fe, yaitu yang pertama, yaitu saat penambahan HNO3, reaksinya adalah seperti itu. Fe2+ ditambah NO3- plus 2H+ akan menghasilkan Fe3+ ditambah NO2 ditambah H2O. Dari reaksi tersebut dapat terlihat bahwa HNO3 berfungsi sebagai oksidator yang mengoksidasi Fe2+ yang asalnya berwarna hijau menjadi Fe3+ yang berwarna kuning. Jadi apabila Fe2+ seluruhnya sudah berubah menjadi Fe3+, maka larutan yang akan kalian endapkan itu menjadi berwarna kuning. Jadi yang asalnya warnanya hijau menjadi berwarna kuning. Berarti itu tandanya semua sampel Fe2+ kalian sudah berubah menjadi Fe3+. Kenapa harus dioksidasikan dulu Fe2+-nya? Karena agar didapat bentuk Fe yang paling stabil, yaitu Fe3+. Kenapa Fe3+ yang paling stabil? Karena Fe3+ ini memiliki bilangan oksidasi yang paling tinggi dibandingkan dengan Fe2+, sehingga harus dirubah dulu atau dioksidasikan dulu Fe2+-nya menggunakan asam nitrat. Setelah itu ada reaksi pada saat penambahan NH4OH.
di mana NH4OH ini merupakan reagen pengendap yang digunakan untuk mengendapkan Fe3+, sehingga akan terbentuk FeOH 3 kali dan NH4+. FeOH 3 kali itu berupa endapan berwarna coklat kemerahan. NH4OH digunakan sebagai reagen pengendap karena dia itu merupakan suatu larutan yang mudah diuapkan sesuai dengan syarat reagen pengendap yang ideal pada saat melakukan analisis gravimetri. Dan ini adalah reaksi pada saat pengeringan yang terjadi pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius, di mana FeOH 3 kali yang mengandung X hidrat akan menghasilkan FeOH 3 kali bebas hidrat plus XH2O. Selanjutnya adalah persamaan reaksi pada saat pengarangan yang terjadi pada suhu 200 derajat Celcius, di mana kertas saring yang merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomernya yaitu selulosa memiliki rumus molekul C6H10O5N kali, di mana apabila dia dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius maka akan menghasilkan 6 karbon sebanyak N ditambah 5H2O sebanyak N. Jadi dari persamaan reaksi ini dapat terlihat proses pengarangan akan terjadi secara sempurna apabila seluruh selulosa yang asalnya berwarna putih akan berubah menjadi karbon yang berwarna hitam. Dan pada saat pengabuan yang terjadi pada suhu 400 derajat Celcius terjadi persamaan reaksi C dari kertas saring yang sudah berubah menjadi arang akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO2, sehingga pada saat pengabuan ini kertas saring yang asalnya berupa arang atau karbon akan berubah menjadi CO2, ditandai dengan perubahan warna kertas saring yang asalnya hitam menjadi abu-abu. Selanjutnya yaitu reaksi pada saat pemijaran yang terjadi pada suhu 600 derajat Celcius, di mana di sini terjadi proses perubahan senyawa bentuk endapan menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu senyawa dalam bentuk penimbangan, di mana 2 FeOH 3 kali akan berubah menjadi Fe2O3 ditambah 3H2O. Ingat ya, Fe2O3 itu lebih stabil dibandingkan FeOH 3 kali. Ke prosedur penetapan, yaitu timbang sampel Fe3+ sebanyak 0,8 gram secara kuantitatif pada neraca analitik menggunakan botol timbang. Larutkan menggunakan 50 ml Aquades dalam beker gelas 250 ml. Maaf, di sana terjadi kesalahan penulisan, seharusnya 250 ml ya. Tambahkan HCl1:1 sebanyak 10 ml. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan ada 2 alasan mengapa HCl ditambahkan pada saat analisis ini, yaitu yang pertama untuk memberikan suasana asam. Kenapa harus diberikan suasana asam? Sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, apabila pH tinggi maka kelarutan tinggi atau nilai S yang terdapat pada rumus van Wigman menjadi besar. Hal ini akan menyebabkan nilai V atau kecepatan turunnya endapan menjadi kecil dan endapan yang terbentuk menjadi besar. Dan alasan yang kedua adalah untuk mengkondisikan larutan agar terbentuk senyawa kompleks dari ion-ion pengganggu, sehingga nanti lebih mudah untuk dimurnikan. Setelah itu, tambahkan asam nitrat pekat sebanyak 2 ml di ruang asap.
di mana asam nitrat ini berfungsi sebagai oksidator yang mengoksidasi Fe2+ yang berwarna hijau menjadi Fe3+ yang berwarna kuning. Kesempurnaan oksidasi Fe2+ dapat terlihat dengan timbulnya warna kuning pekat. Pemanasan di sini berfungsi untuk mempercepat reaksi oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Setelah itu, encerkan larutan tadi menggunakan aquades sampai volumenya 200 ml. Pengenceran di sini berfungsi untuk memperkecil nilai Q pada rumus Van Weyden atau konsentrasinya agar kecil, sehingga didapat V atau kecepatan turunnya endapan yang kecil dan ukuran partikel endapannya menjadi besar, karena V atau kecepatan turunnya endapan berbanding terbalik dengan ukuran partikel, yang salah satu caranya yaitu dengan cara memperkecil nilai Q atau Q. Kemudian panaskan hingga tepat mendidih sampai terjadi letupan pertama. Kenapa harus dipanaskan? Karena ini berhubungan lagi dengan hukum Van Weyden. Apabila larutan dipanaskan, maka akan memperbesar nilai S atau kelarutan, sehingga apabila nilai S besar atau kelarutan besar, maka nilai V atau kecepatan turunnya endapan menjadi kecil dan ukurannya menjadi besar-besar. Kemudian tambahkan reagen pengendap NH4OH 7 normal setetes demi setetes sambil diaduk homogen. Nah, fungsi dari penambahan setetes demi setetes ini juga berhubungan dengan hukum Van Weyden, di mana yaitu yang akan menyebabkan nilai Q atau konsentrasi menjadi kecil dan kecepatan turunnya endapan juga menjadi kecil, sehingga ukuran partikel endapan grafiknya menjadi besar. Pengadukan juga berhubungan dengan hukum Van Weyden, di mana apabila terjadi pengadukan maka kelarutan atau nilai S-nya akan besar. Balik lagi, akan menyebabkan nilai V kecil dan ukuran partikel endapannya menjadi besar. Setelah itu ditambahkan reaksi pengendap sedikit berlebih. Tujuannya berfungsi untuk memastikan seluruh sampel Fe-nya sudah terendapkan seluruhnya menjadi FeOH 3 kali. Nah, ini merupakan contoh dari endapan FeOH 3 kali yang terbentuk. Jadi larutannya berwarna bening sedangkan endapannya berwarna merah kecoklatan. Apabila Fe2+-nya belum teroksidasi menjadi Fe3+, maka endapan yang terbentuknya bukan berwarna coklat tetapi berwarna hitam. Setelah itu dia akan melarut kembali, dalam arti tidak akan terbentuk endapan FeOH 3 kali yang stabil. Setelah endapan FeOH 3 kali terbentuk secara sempurna, lakukan diges, yaitu membiarkan endapan berkontak langsung dengan larutan induknya, di mana diges ini dilakukan di atas penanas air sampai didapat ukuran endapan yang lebih besar. Setelah itu kalian siapkan corong yang sudah diletakkan di penyangga corong. Lalu siapkan kertas saring Whatman Double S nomor 41. Kemudian setting kertas saring di atas corong dan basahi dengan aquades sampai semua kertas saring menempel di corong, dan harus dipastikan tidak boleh ada gelembung udara pada kertas saring. Karena adanya gelembung udara akan menyebabkan
proses filtrasi menjadi terhambat alias lama. Dan setelah itu kalian lakukan dekantasi atau endap tuang. Jadi kalian biarkan dulu supernatan-nya sampai seluruh endapan pada supernatan itu terendapkan seluruhnya di bagian bawah beker gelas. Lalu setelah itu kalian pindahkan larutan induk atau larutan yang jernihnya ke dalam beker gelas yang lain. Sementara itu endapan masih berada di beker gelas. Lalu selanjutnya kalian masukkan larutan pencuci amonium nitrat 1% yang hangat sebanyak 35 ml dalam beker gelas yang berisi endapan tersebut. Kemudian kalian aduk secara homogen dan diamkan sampai seluruh endapannya turun ke bawah secara sempurna. Setelah itu kalian pindahkan lagi larutan yang beningnya atau yang jernihnya ke beker gelas yang lain. Kemudian endapannya nanti ditambahkan lagi amonium nitrat 1% sebanyak 35 ml dalam kondisi hangat, dan proses pencucian dilakukan secara terus-menerus secara kontinu sampai didapat endapan tersebut bebas dari ion Cl-. Nah, cara menguji endapan kalian sudah bebas ion Cl- sudah ibu kemukakan di video pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan mempergunakan dua tabung reaksi. Yang pertama, tabung reaksinya berisi larutan standar, yaitu Aquades, HNO3, dan juga AgNO3. Sedangkan tabung reaksi yang lain berisi filtrat ditambah HNO3 dan juga AgNO3. Apabila hasil pengujian masih berwarna putih, berarti masih ada ion Cl- karena si Cl ini bereaksi dengan Ag membentuk AgCl yang berwarna putih. Tetapi apabila pada saat diuji tidak menghasilkan endapan putih dan telah sama atau telah sesuai dengan warna larutan standar pada tabung reaksi pertama, berarti endapan kalian sudah bebas ion Cl-, sehingga pencucian bisa dihentikan dan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memasukkan semua endapan FeOH 3 kali ke dalam kertas saring. Jangan ada yang bersisa di dalam beker gelas. Kalian dapat membersihkan beker gelasnya tersebut dengan bantuan polismen. Jadi semua endapan FeOH 3 kali itu pindah ke dalam kertas saring. Kemudian keringkan kertas saring pada oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 1 jam. Proses pengeringan ini berfungsi untuk menghilangkan kadar air dari sampel endapan tersebut. Selain itu, untuk mengeringkan kertas saring, karena pada tahapan selanjutnya kertas saring tersebut akan dilipat dan dimasukkan ke dalam cawan pijar. Apabila kertas saring dalam keadaan basah, maka dikhawatirkan kertas saring tersebut akan robek dan endapan FeOH 3 kali yang terbentuk akan tercecer dan analisis menjadi tidak kuantitatif. Sebagai catatan, selama proses analisis gravimetri ini, batang pengaduk yang kalian gunakan dari awal proses tidak boleh keluar dari beker gelas, karena si batang pengaduk tersebut telah tertempeli oleh endapan FeOH 3 kali. Jadi apabila batang pengaduk sampai keluar dari beker gelas, maka akan mengurangi jumlah dari endapan FeOH 3 kali, sehingga nanti kadar FeOH 3 kalinya itu akan berkurang dan analisis menjadi tidak kuantitatif.
Lanjut lagi, yaitu kalian lipat kertas saring yang berisi endapan lalu masukkan ke dalam cawan pijar yang sudah diketahui masanya. Cawan pijar ini selain sudah diketahui masanya harus sudah dibersihkan. Itu dengan cara dipanaskan selama 1 jam baik di atas bunsen ataupun di dalam oven. Lanjut ke pengarangan, yaitu cawan pijar yang berisi endapan ditaruh di atas bunsen dengan bantuan kaki 3 dan segitiga porselen, kemudian diletakkan miring dengan tutup cawan terbuka. Di sini akan terjadi perubahan kertas saring yang merupakan selulosa menjadi karbon yang berwarna hitam. Jadi, proses pengarangan dikatakan sudah sempurna apabila kertas saring seluruhnya sudah berubah menjadi berwarna hitam. Setelah diarangkan, kertas saring tersebut diabukan. Proses pengabuan ini terjadi pada suhu 400 derajat Celcius. Jadi, kalian hanya tinggal menurunkan bagian katup udara atau korol dari bunsen sehingga nyala apinya akan berubah dan kalian abukan. Yang asalnya kertas saringnya berwarna hitam menjadi berwarna abu-abu. Karena di sini terjadi proses perubahan karbon dari kertas saring menjadi CO2. Pengabuan ini sama seperti pengarangan, di mana cawan pijar itu diletakkan miring dengan tutup cawan terbuka di atas bunsen. Setelah itu, pijarkan cawan yang berisi endapan pada suhu 600 derajat Celcius dengan memutar kembali ke bagian bawah korel atau katup udaranya dengan posisi cawan pijar lurus dengan tutup cawan yang tertutup. Jadi pemijaran ini berfungsi untuk mengubah FeOH 3 kali yang merupakan senyawa bentuk pengendapan menjadi senyawa dalam bentuk penimbangan yang lebih stabil, yaitu Fe2O3. Posisi cawan pijar pada saat pemijaran ini yaitu harus diletakkan tegak lurus dengan tutup cawan yang tertutup, karena untuk mencegah hilangnya endapan Fe2O3 karena tertiup angin. Karena si Fe2O3 ini memiliki massa jenis yang lumayan ringan. Jadi kalau tertiup angin dia bisa terbang sehingga nanti kadar dari Fe2O3-nya akan berkurang dan hasil analisis menjadi tidak akurat. Setelah pemijaran sempurna, maka diamkan cawan yang berisi endapan pada suhu ruang selama 15 menit, lalu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit untuk mendinginkan cawan pijar yang berisi endapan tersebut. Selanjutnya, timbang cawan pijar yang berisi Fe2O3 yang sudah dingin dan catat massanya. Kemudian, lakukan pengonstanan dengan cara memanaskan cawan pijar tersebut selama 15 menit pada nyala api biru. Kemudian setelah itu diamkan pada suhu ruang 5 menit dan masukkan ke dalam desikator 15 menit, kemudian timbang dan catat massanya. Lakukan secara terus-menerus berulang sampai didapat massa yang konstan. Setelah itu, lanjutkan dengan melakukan perhitungan kadar faktor gravimetri, di mana faktor gravimetri atau Fg dari Fe2O3 sama dengan 2 ArFe dibagi Mr Fe2O3. Setelah didapatkan faktor gravimetri, tinggal dimasukkan ke dalam rumus persen Fe sama dengan faktor gravimetri dikali massa akhir per massa awal dikali 100%, dan kadar Fe pun diketahui. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalam.